Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami' khanimul anbiya wal mursalin wa ila syuhada'i was solihin wa ila jami'il ulama al-amilin. Khususan muallifi hadzal kitab al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi qaddasallahu sirrahumul ali. Sya'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi masyayikhina wa asatidatina wa muallimina khususan jami'i muassisi jam'iyyati nahdlatul ulama wa ulama'iha wa ru'asai wa kibariha wa nakhussu khususan la hadati ruh hadati syekh usulihim wa furuhim wa man salaka ala nahjihim sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita kembali ngaji tafsir Qurtubi. Ini meneruskan penggalan dari tafsir ayat ke-51 ya, surat Al-Baqarah yang kemarin 2/3 ya, penjelasan dari ayat ini sudah kita sampaikan dan ini ada sedikit tambahan ya. Nanti baru ke ayat 52. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sa'aluhu ay ya'lamu ayatan fi qabuli qurbanihim. Kemudian Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa. Mereka ingin tahu tanda kurban mereka itu diterima. Faja'alat narun taji'u minas sama' fataqbalu qurbanahum. Kemudian api itu menyambar dari langit, fataqbalu qurbanahum, dan menerima kurban mereka. Jadi indikator korban mereka itu diterima itu kalau dimakan oleh api. Api itu turun dari langit. Summa sa'aluhu an bayyin lana kaffarati dzunubina fid dunya. Mereka juga bertanya kepada Musa an bayyin lana. Jadi ini i'rab hikayah ya, jadi menceritakan sehingga sighotnya tetap amar. An bayyin lana. Jelaskan kepada kami wahai Musa kaffarati dzunubina. Kafarah terhadap dosa-dosa kita di dunia. Pada saat itu fakana man adznaba dzanba, orang yang berdosa, asbaha ala babi maktubun amil takadza. Di pintu rumahnya itu tertulis amil takadza, kamu berbuat demikian. Wa kafaratuhu qat'u azwin min a'dha'ika, dan kafarahnya itu adalah memotong salah satu organ tubuh kamu. Yusammihi lahu, yang disebutkan untuknya, untuk pelakunya. Jadi dulu zaman Nabi Musa, Bani Israel itu kalau dosa, itu ketahuan. Karena apa? Di depan pintu rumahnya itu akan tergurat tulisan, kamu melakukan dosa ini, dan hukumannya adalah ini. Kafarahnya adalah kamu memotong salah satu organ tubuhmu yang disebutkan. Sehingga malu ya, orang dosa itu langsung kontan ya balasannya itu. Waman asobahu baulun. Ini ada juga ya syariatnya Nabi Musa. Siapa yang terciprat air seni, lam yadhur hatta yaqridahu, maka tidak bisa suci ya. Entah itu barang, entah itu organ tubuh kita yang kena cipratan air seni itu tidak bisa suci hatta yaqridahu, hingga dia mengguntingnya. Wa yuzilu jaldatahu min badanihi, dan menghilangkan kulitnya dari tubuhnya. Jadi kalau misalnya tangan kita kecipratan air seni, maka
ya kulit ari kita itu harus kita kelupas. Wah, ngeri sekali ya. Ngeri sekali. Ya, alhamdulillah ya, syariatnya Nabi Muhammad itu syariat yang wasatiyah. Ya, kalau orang kena cipratan air seni ya cukup dibilas. Nah, zamannya Nabi Musa itu kena air seni itu ya harus dikelupas kulit arinya itu, Masya Allah. Tsumma baddalut Taurat. Kemudian mereka menukar atau mengganti atau merevisi Taurat. Waftaru 'ala Allah, dan mereka mengada-adakan sesuatu atas nama Allah, wa katabu bi'aidihim, dan mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Washtaru bihi 'aradan, dan dengan ayat yang sudah ditukar itu mereka tukarkan dengan barang-barang dunia. 'Aradan itu barang-barang dunia ya. Trivial goods ya, barang-barang yang ya remeh ya terkait dengan urusan materi dunia. Summa sara amruhum ila ang qatalu anbiya'ahum wa rusulahum, hingga mereka itu sampai membunuh nabi-nabi dan rasulnya. Fahadhi muamalatuhum ma'a rabbihim. Jadi mereka ini syariatnya memang berat. Ya, karena syariatnya berat, mungkin mereka frustrasi. Ya. Karena frustasi kemudian nabi yang disuruh menyampaikan syariat itu menjadi korban. Nah, ini makanya kalau kita bercermin dari kisah umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, kita ini patut bersyukur. Syariatnya Nabi Muhammad ini syariat yang moderat, yang mudah. Sehingga kemudian orang itu tidak akan dikenai hukuman kontan atas perbuatan. Termasuk dalam bab fikih juga lebih ringan. Misalnya baju kena najis ya cukup dicuci. Najis itu pun nanti ada tingkat-tingkatannya ya. Ada najis mukhaffafah, ada mutawassithah, ada najis mughalladzah. Itu ada tingkat-tingkatannya. Misalnya kalau pakaian kita kena ya cukup dicuci. Kalau kulit kita yang kena ya cukup dibilas. Nah ini kalau kulit kena air seni itu dikelupas. Kalau baju atau kain atau pakaian kena cipratan najis juga digunting. Jadi memang berat. Sehingga di sini summa sara amruhum ila an qatalu anbiya'ahum wa rusulahum. Karena itu mereka membunuh, saking kesalnya mungkin ya. Capek itu akhirnya membunuh nabi dan rasulnya. Fahadhihi muamalatuhum ma'a rabbihim. Demikianlah pola hubungan Bani Israel dengan Tuhannya. Wasiratuhum fi dinihim, dan sejarah perjalanan hidup mereka dengan agamanya. Wasu'i akhlaqihim, dan buruknya perangai mereka. Wasayati bayanu kulli faslin min hadhil fusul. Nanti setiap bagian dari bab-bab ini akan dijelaskan mustaufan secara lebih lengkap fi maudhihi insyaallah taala, di tempatnya insyaallah. Wa qala Tabari, Imam Tabari berkata, wa fi ikhbaril Qur'an ala lisani Muhammadin alaihi salam bi hadhil mughayyabat. Informasi Al-Qur'an melalui lisannya Nabi Muhammad dengan perkara-perkara yang gaib ini, allati lam takun min ilmil Arab, yang tidak terjangkau pengetahuan Arab, ya orang-orang bangsa Arab. Wala waqa'at illa fi haqqi Bani Israil, dan tidak terjadi kecuali terkait dengan Bani Israel. Itu dalilun wadhihun, ya, pertanda yang jelas, dalil yang pasti, inda Bani Israil, bagi Bani Israel, qaimun alaihim binubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkait dengan kenabian Nabi Muhammad. Lah ya, bangsa Arab itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Pengetahuannya didasarkan transfer lisan. Lisan juga disebarkan melalui lisan. Pengetahuannya itu getok tular. Ya, misalnya mereka punya syair, itu ya dihafal semua. Jadi tradisi bangsa Arab itu bukan tradisi membaca dan menulis, tapi tradisi menghafal. Sehingga hafalan mereka itu kuat sekali. Nah ini dalam masyarakat yang nggak punya referensi sejarah seperti itu, kok bisa Nabi Muhammad menyampaikan peristiwa-peristiwa yang detail yang terkait dengan Bani Israel. Itu kalau nggak wahyu itu nggak mungkin. Pasti ini Muhammad adalah Nabi, informasi itu langsung datang dari Allah. Mestinya ini menjadi petunjuk yang nyata bagi Bani Israel untuk ikrar
terhadap kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara gaib itu bukan hanya yang metafisik ya, bukan hanya yang kasat mata, bukan sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi sesuatu yang terjadi di masa lampau yang tidak terjangkau oleh kita sekarang, kecuali melalui informasi. Jadi kita tidak bisa melipat waktu sehingga bisa mengetahui apa yang terjadi di masa silam. Tapi Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu sehingga bisa menceritakan soal perilakunya Bani Israel. Jadi kalau tidak Nabi itu mustahil, ya mustahil bisa menyampaikan ini. Nah, mestinya kan Bani Israel kan sadar, oh iya kok bisa ya dia tahu tentang leluhur kami ya, tentang apa yang terjadi dengan mereka, tentang pengikut Musa dan seterusnya, termasuk detail-detail peristiwa yang menyertai ya peristiwa Nabi Musa itu eksodus dari Mesir ke Palestina, kemudian mereka terjebak selama 40 tahun di lembah atau di gurun sebelum bisa memasuki Masjidil Aqsa. Qaulu ta'ala wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhaltumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika kami menjanjikan Musa kepada Musa 40 lailatan selama 40 malam. Tsumma takhaltum, kemudian kalian mengambil al-ijla, anak lembu, anak sapi. Min ba'di, setelah itu wa antum dhalimun, dan kalian semua adalah orang-orang yang zalim. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Musa selama 40 malam, kemudian kalian khianat ya, menyimpang dari akidah dan mengambil anak lembu sebagai sesembahan kalian, dan itu adalah kezaliman yang nyata. Wa antum dzalimun, kalian semua adalah zalim. Fihi sittu masail, di dalamnya akan dibahas 6 masalah. Al-ula qaulu ta'ala wa idh wa'adna Musa 40 lailatan, qara'a Abu Amr wa'adna. Jadi tidak pakai wa'adna bi ghairi alfin. Sebab kalau implikasinya, kalau wazan fa'ala yufa'ilu, itu kan wazan musyarakah. Musyarakah itu berarti ada partisipasi dua pihak, saling, ada unsur kesalingan, yaitu fa'ala yufa'ilu. Kayak misalnya qatala membunuh, tapi kalau qatala itu artinya saling bunuh, artinya perang ya. Kemudian lamasa menyentuh, kalau lamasa saling sentuh. Itu khasnya wazan fa'ala yufa'ilu. Nah ini Abu Amr ini menurutnya itu yang pas itu wa'adna, bukan wa'adna. Jadi bukan dua belah pihak, Allah berjanji kepada Musa, Musa berjanji kepada Allah. Ini menurut salah satu qiraah Abu Amr. Wahtaru Abu Ubaid warajjahu, ini juga didukung oleh Abu Ubaid dan menurutnya ini yang unggul ya, yang rajih. Wa angkara wa'adna, dan dia mengingkari cara baca wa'adna. Qala, sebab menurut Abu Amr li'annal muwa'ada, karena saling janji ya. Innama takunu minal basyar, itu hanya terjadi di kalangan manusia. Fa'amallahu jalla wa azza fa innama huwa al-munfarid bil wa'di wal wa'id. Sementara Allah itu ya otonom dengan janji dan ancaman. Jadi enggak terkait dengan pihak lain. Jadi kalau dalam istilah hukum itu ada contracting party, ya, para pihak di dalam perjanjian, di dalam kontrak. Lah Allah itu bukan para pihak, Allah itu yang punya dunia, Allah itu yang punya alam, Allah itu yang punya semesta. Allah nggak terikat dan nggak butuh perjanjian dengan pihak lain. Allah itu al-munfarid. Ini menurut qaulnya Abi Amr. Ala hadza wajadna al-Qur'an, karena itu kita temukan ayat di dalam Al-Qur'an. Kaqouli azza wa jalla, seperti misalnya wa'adakum wa'dal haq. Ini sighotnya juga sulasi mujarrad. Wazannya ya wa'ada, yaitu wa'dan. Bukan wa'ada yuwa'idu muwa'adan atau muwa'adatan. Wa'adakum wa'dal haq. Ya. Ini di surat Ibrahim ada juga wa'adallahil ladzina amanu minkum wa 'amilus sholihat, surat An-Nur. Wa qali wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Ini juga sama, wa'ada ya'idu. Jadi bukan pakai wazan wa'ada yuwa'idu.
Ini menurut satu qaul ya, qaul Abu Amr. Qala Makki wa aidzon, ini pendapat Imam Makki ya. Wa aidzon, dan juga fa inna dhahirul lafzi fihi wa'dun min Allah taala li Musa. Dilihat dari teks lahirnya, ya, redaksi eksplisit yang tercantum di sini itu adalah wa'dun minallahi ta'ala li Musa, janji Allah kepada Musa. Walaisa fihi wa'dun min Musa, dan tidak timbal balik, tidak resiprokal janji Musa kepada Allah. Jadi hanya janji Allah kepada Musa, bukan Musa kepada Allah. Fawajaba hamluhu 'alal wahid li dhahirin nas. Karena itu wajib, ya, kemungkinan maknanya itu ya tunggal. Li dhahirin nas, karena berdasarkan aspek tekstual. Itu li'annal fi'la mudhafun ila Allah taala wahdah, karena pekerjaan tersebut yaitu wa'dun atau menjanjikan itu mudhafun ilallah ta'ala wahdah, disandarkan hanya kepada Allah sendiri. Wa hiya qiraatul Hasan wa Abi Raja wa Abi Ja'far wa Syaibah wa Isa bin Umar. Ini qiraahnya Imam Hasan, Abi Raja, Abi Ja'far, Syaibah, dan Isa bin Umar. Wa bi qara'a Qatadah wa Ibnu Abi Ishaq. Demikian juga bacaan Qatadah dan Ibnu Abi Ishaq. Qala Abu Hatim, berkata Imam Abu Hatim, qiraatul ammah indana wa'adna bi ghairi alfin. Bacaan yang umum, yang lumrah, itu menurut pendapat kami itu wa'adna tanpa alif. Li'annal muwa'ada aktsaru ma takunu bainal makhluqaini wal mutakafi'aini. Sebab kalau muwa'adah, kalau ada kesalingan, saling berjanji, itu aktsaru ma takunu, kebanyakan terjadi bainal makhluqaini, di antara dua orang. Wal mutakafi'aini, yang kedudukannya itu setara, dua pihak yang kedudukannya setara. Kayak di dalam hukum itu contracting party itu ya pasti setara hubungannya. Para pihak di dalam kontrak itu hubungannya setara, karena setara bikin perjanjian, bikin kontrak. Allah sama makhluk itu kan enggak setara. Allah itu khalik, kita ini makhluk, kok kemudian bikin perjanjian. Ini menurut satu kaul ya. Satu qaul ini dipegangi oleh banyak ulama hebat itu. Kullu wahidin minhum ya'idu sahibahu. Setiap diri di antara para pihak itu saling berjanji dengan lainnya. Untuk menunjukkan bahwa sighat ya, wazan mufa'alah itu terjadi pada para pihak yang kedudukannya setara. Sementara Allah dengan makhluk tidak setara. Sehingga menurut bacaan yang disepakati oleh sebagian ulama yang pendapatnya ini adalah tanpa alif. Jadi wa'adallah ya. Wa'adallah. Bukan wa'id wa'adna, berarti wa'id wa'adna. Tanpa alif. Qala al-Jauhari, berkata Imam Jauhari, al-mi'at al-muwa'adah wal waktu wal maudhi'. Al-mi'at ya, al-mi'at itu perjanjian, al-muwa'adah perjanjian, wal waktu wal maudhi', waktu dan tempat. Jadi perjanjian itu melibatkan unsur ruang dan waktu, kapan terjadi, kapan ya, kapan dan tempatnya di mana. Itu namanya perjanjian. Qala Makki, al muwa'adah asluha min itsnain. Muwa'adah atau perjanjian itu asalnya adalah dua pihak. Ya pasti ya. Nggak ada perjanjian itu dengan dirinya sendiri ya, kecuali hanya komitmen. Ya, kalau perjanjian hanya seorang itu berarti komitmen diri. Wa qata'ti al-mufa'alah min wahidin fi kalamil Arab. Tapi terkadang wazan mufa'alah itu juga dipakai di dalam ungkapan Arab itu hanya satu orang. Ya, hanya satu orang, tidak dua orang. Qalu taraktu an-na'la wa dawaitu al-alila wa aqabtu al-lissa. Lah ini padahal sendirian semua, tapi wazannya fa'ala. Jadi taraktu an-na'la. Aku menjebolkan sendal. Wa dawaitu al-alila. Aku menyembuhkan orang yang sakit. Wa aqabtu al-lissa. Aku menghukum pencuri. Wal fi'lu min wahidin. Ini pelakunya tunggal, tapi wazannya pakai fa'ala, fa'il. Fayakunu lafdzul muwa'adah minallahi khassah li Musa. Maka lafal muwa'adah perjanjian dari Allah ini khusus kepada Musa.
kamakna wa'adna yang statusnya itu sama dengan wa'adna. Jadi meskipun wazannya itu fa'ala, itu hanya sepihak saja. Jadi Allah kepada Musa. Fatakunul qira'atani bima'nan wahid, makanya nggak usah diperselisihkan dua-duanya itu. Meskipun beda bacaan tapi maknanya satu, baik yang baca wa'id wa'adna maupun yang baca wa'id wa'adna. Wal ikhtiyaru wa'adna bil alifi, dan yang terpilih adalah dengan alif wa'adna. Li'annahu bimakna wa'adna, karena maknanya sebenarnya wa'adna fi ahadi makna yaihi, di antara di dalam salah satu makna. Jadi wa'adna dan wa'adna itu maknanya tunggal, maknanya sama, ya, maknanya sama meskipun dua pengungkapan. Wali'annahu la budda li Musa min wa'din, dan karena itu sebenarnya tidak perlu bagi Musa itu berjanji au qabulin atau menerima perjanjian yaqumu maqamal wa'di, yang menempati kedudukan atau status perjanjian. Fatasihu al-mufa'alah, maka dari itu sahlah atau bolehlah wazan mufa'alah. Itu. Jadi meskipun wazannya itu mufa'alah, tapi sebenarnya ya sepihak saja. Allah yang berjanji atau menjanjikan kepada Musa. Apa perjanjiannya? Ya Allah menjanjikan untuk menurunkan kitab Taurat. Gitu. Jadi bukan Musa pergi kemudian menagih janji, itu bukan, tapi janjinya Allah memberikan petunjuk berupa kitab Taurat untuk Musa dan kaumnya. Qala An-Nuhas wa qira'atu wa'adna bil alifi ajwadu wa ahsanu. Menurut Imam An-Nuhas, qira'ah dengan alif yaitu wa'adna itu lebih baik, wa ahsanu ya sama lebih baik. Wa hiya qira'atu Mujahid wal A'raj wa Ibnu Katsir wa Nafi' wal A'mas. Wah, ini qira'ah termasuk qira'ah top-top ya. Ibnu Katsir, Imam Nafi' ini top-top ini, Al-A'raj ya. Kemudian Hamzah wal Kisai. Walaysa qawlu azza wa jalla wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat min hadza fi syai'in. Ini nggak bisa misalnya dipertentangkan dengan ayat yang hanya menggunakan sighat tanpa alif. Misalnya wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat min hadza fi syai'in li'anna wa'adna Musa innama huwa min babil muwafat. Karena sighat wa'adna itu sighatnya itu ya sebenarnya pemenuhan janji. Innama huwa min babil muwafat, pemenuhan janji. Janji dari Allah kepada Musa. Jadi bukan Musa yang saling berjanji dengan Allah, Allah berjanji kepada Musa, sehingga Musa pergi ke Turi Sayana'a atau Gunung Tursina itu dalam rangka mengambil janji, itu enggak. Jadi Allah berjanji dan kemudian Allah menepati janjinya. Walaysa hadza min ba'bil wa'di wal wa'id fi syai'in. Nah, ini juga tidak terkait dengan bab janji dan ancaman sama sekali. Wa innama huwa min qaulika, ini hanya bisa disetarakan dengan ucapanmu. Mau'iduka yaum al-jum'ah, janjimu pada hari Jumat. Wa mau'iduka mawdhi'u kadza, janjimu di tempat ini. Wal fasih fi hadza ayyuqala wa'adtuhu, karena itu yang bagus ya. Al-fasih itu yang bagus itu diungkapkan dengan wa'adtuhu. Meskipun hanya yang janji itu satu orang, yang janji satu pihak. Qala Abu Ishaq Az-Zujjaj. Abu Ishaq Az-Zujjaj bilang begini, wa'adna hahuna bil alif jayyid. Dengan alif itu baik. Li'anna ta'a fil qabul bimanzilatil muwa'adah. Karena taat ya fil qabul itu menerima konsekuensi dari ketaatan itu bimanzilatil muwa'adah, itu menempati kedudukan perjanjian. Fa minallahi jalla wa azza wa'dun, maka dari Allah itu janji, wa min Musa qabulun, dan dari Musa itu menerima, wattiba'un, dan mengikuti, ya jari majral muwada'ah, itu berlaku seperti perjanjian. Qala Ibnu Atiyah berkata, warajjah Abu Ubaid wa'adna, yang ditarjih oleh Abu Ubaid itu wa'adna, walaysa bisahih, tapi ini enggak benar. Li'anna qabula Musa liwa'dillahi waltizamahu wartiqabahu yushbihu al-muwa'adah, karena penerimaan Musa, resepsi Musa terhadap perjanjian Allah ya, dan kemudian konsekuen ya untuk melaksanakannya itu menyerupai dengan perjanjian. As-saniyatu, bahasan yang kedua, qaulu ta'ala Musa ismun a'jamiyun. Musa ini isim ajam, isim yang non Arab.
layan sorifu yang ghair munsharif dan tidak menerima tasrif ya. Jadi karena dia isim ya tidak bisa ditasrif. Ditasrif itu ada perubahan kata menjadi akar. Itu sorof ya namanya, ilmunya itu sorof. Lil ujma layan sorifu, tidak ditasrif dan juga tidak menerima tanwin. Makanya isim ghair munsharif itu isim yang tidak menerima tanwin. Lil ujmati, salah satu ilat ghair munsharif itu adalah ajam. Keajaman itu membuat ya menjadi ghairu munsharif. Lil ujma wa ta'rif dan ma'rifat. Jadi salah satu ghairu munsharif itu sebabnya adalah isim ma'rifat. Wal qibtu ala ma yurwa yaquluna lil ma. Orang bangsa Kipti sebagaimana yang diriwayatkan itu kalau mengucapkan air itu mu. Ya, mu. Kalau bangsa Arab air itu kan ma atau moyah atau miyah. Tapi bangsa Kipti itu kalau bilang air itu bahasanya itu mu. Walisyajari sa. Sementara kalau bilang itu pohon adalah sa. Falamma wujida Musa, ketika Musa itu ditemukan fitabuti di dalam kotak indamain di samping air wasyajarin dan pohon, maka sumya Musa dinamakan Musa. Jadi mu itu air, sa itu pohon. Musa ditemukan di sungai dekat air dan pohon, makanya disebut Musa. Ini menurut ilmu analisis bahasa. Wallahu a'lam benar apa enggak. Itu ya, pokoknya skenario-nya Allah, salah satu nabinya itu namanya Musa, tapi prosesnya dari bumi, dari alam, ya, itu ada akar, ada asal usulnya, yaitu karena Musa ditemukan di larung, ya di sungai, kemudian ditemukan di dekat air dan pohon, sehingga disebut Musa. Qala Suddi, berkata Imam As-Suddi, lamma khafat alaihi ummuhu wa ja'alat fit tabut. Ketika ibunya itu khawatir dan kemudian melarung Musa di dalam sebuah kotak, wa alqathu fil yammi, dan dilarung ke sungai, kama auhallahu ilaiha, sebagaimana diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk melarungkan Musa ke anak sungai. Fa alqathu fil yammi baina asjarin inda baiti Fir'aun. Kemudian ibunya itu melarungkan Musa ya, di sungai itu di antara pohon-pohonan yang dekat dengan istananya Fir'aun. Fakharaja jawari Asiyata imrati Fir'aun. Kemudian para dayang-dayang Dewi Asia, yaitu istrinya Fir'aun, yaghtasilna, mandi. Fawajadnahu, kemudian mereka menemukan kotak yang berisi Musa. Fasumya bismil makan, karena itu Musa dinamakan dengan nama tempat ditemukannya itu. Jadi berarti nama tempatnya itu Musa ya, menurut As-Suddi. Tapi wadzakarun naqash wa ghairuhu, sementara menurut An-Naqash dan lainnya, anna ismal ladzi iltaqatsu Sobus. Jadi tempat di mana Musa itu ditemukan itu namanya Sobus. Nah ini ada yang bilang menurut As-Suddi ya tempatnya Musa, karena itu Musa diberi nama dengan nama tempat ditemukannya. Sementara Naqas itu bilang tempatnya itu namanya Sobus. Qala Ibnu Ishaq wa Musa bin Imran. Nah ini Musa itu adalah Musa bin Imran bin Yashar bin Qahis bin Lawi bin Yakub Israilullah, itu artinya hamba Allah, bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi sampai ke Nabi Ibrahim itu berapa tingkat? 6 ya. Imran pertama, Yashar 2, Qahis 3, Lewi 4, Yakub 5, Ishak 6. Jadi Ibrahim itu yang ketujuh, ke Ishak itu 6. Jadi keturunan generasi ketujuhnya Nabi Ibrahim itu adalah Musa alaihissalam. Ats-tsalisatu, bahasan yang ketiga, qaulu ta'ala arba'ina lailatan, selama 40 malam. Arba'ina nusiba 'alal maf'ul tsani, mansub karena dia adalah maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama apa? Wa idz wa'adna, ya wa idz wa'adna Musa arba'ina lailah. Jadi Musa itu maf'ul yang pertama, arba'ina lailatan maf'ul yang kedua. Wa fil kalami hadfun, di dalam
kalam tersebut, di dalam khitab tersebut itu ada yang dibuang. Qala al-Ahfas, menurut Ahfas at-taqdir, kira-kiranya wa idh wa'adna Musa tamama arba'ina lailata. Ketika kami menjanjikan, ya, berjanji kepada Musa selama 40 malam, ya, 40 malam sempurna, genap ya, jadi genap 40 malam, kama qala was'alil qaryata, ini was'alil qaryata itu juga ada yang dibuang. Wal arba'un kulluha dakhilatun fil mi'ad. Was'al qaryati itu was'al ahlal qaryati. Wal arba'una dan 40 kulluha dakhilatun fil mi'ad. 40 itu ya semuanya masuk di dalam perjanjian. Wal arba'una fi qouli aktsaril mufassirin, 40 itu dalam pandangan mayoritas mufassir itu adalah Zulqa'dah wa asyrun min Dzulhijjah. Jadi 1 bulan, ya, bulan Zulqa'dah plus 10 hari di bulan Dzulhijjah. Zulqa'dah dan Dzulhijjah, ya, Dzulhijjahnya dapat 10 hari. Wa kana dzalika ba'da an jawaza al-bahra. Itu terjadi setelah Musa itu melewati laut, ya. Jadi sudah menyeberangi Laut Merah, ya. Wa sa'alahu qaumuhu ayyatiyahum bi kitabim min indillah, dan Bani Israel itu menuntut kepada Musa untuk mendatangkan kitabullah. Jadi masih belum percaya itu setelah selamat, Musa, apakah betul kamu itu utusan Allah? Kalau betul coba datangkan kitab Allah. Datangkan firman Allah. Fa kharaja ila Tur, kemudian Musa pergi ke Gunung Tur fi sab'ina, membawa serta 70 min khiyari Bani Israel, yang terpilih dari Bani Israel. Ya udah kalau gitu 70 orang ikut saya. Kita berangkat ke Turisaina, ke Gunung Tursina. Ya, Tur itu sudah gunung, Turisaina ya gunung Sinai lah. Gunung Sinai. Dari sini itu nanti ada kata Zion. Yaitu menurutnya itu ya Sion itu, Saina itu ya kemudian menjadi akar kata dari Zion. Zion akar kata dari Zionis. Jadi orang yang secara politik itu berpikir untuk mengembalikan kejayaan Bani Israel yang simbolnya adalah Gunung Zion. Gunung Zion itu ya gunung tempat di mana Musa mengambil perjanjian. Ini menurut salah satu kaul. Ada yang bilang ya Zion itu dari Sion. Nah, Sion itu dari Saina. Gitu. Enggak tahu lah, Allah alam. Wasa'idu al-jabal, kemudian mereka mendaki gunung, wa wa'adahum ila tamami arba'ina laila. Kemudian dilakukan perjanjian sampai genap 40 malam. Fa'addu, kemudian mereka menghitung fima dzakaral mufassirun, sebagaimana yang dituturkan oleh para mufassir, isyrina yauman wa isyrina lailatan. Jadi 20 hari, 20 malam. Mereka menghitungnya dengan cara seperti itu, 20 hari, 20 malam. Waqalu, kemudian mereka berkata, ya Bani Israel, qad akhlafana mau'idahu, Allah telah mengingkari atau menyelisih janjinya. Jadi setelah 40 hari 40 malam, menurut hitungan mereka berkata, ini Allah sudah menyelisih janjinya. Itu yang nunggu, yang tidak ikut 70 itu ya. Jadi yang nunggu di bawah ini kok sudah 40 hari, 40 malam, Musa kok belum turun. Akhirnya apa? Fattakhudul ijla, kemudian mereka mengambil anak sapi atau pedet itu. Wa qala lahumus Samiri, dan kemudian Samiri bilang kepada mereka. Samiri ini diasuh oleh Jibril. Jadilah Musa as-Samiri. Hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Jadi patung pedet ya, patung pedet itu di pertuhan. Fatma'annu ila qaulihi, kemudian mereka merasa tentram dengan ucapannya Musa as-Samiri. Wa nahahum Harun, tapi dicegah oleh Harun. Waqala, dan kemudian Harun bilang begini. Ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bih, engkau sedang dicoba dengan patung pedet ini. Wa inna rabbakumur rahman, Tuhanmu itu ar-Rahman, fattabi'uni, ikutilah aku, wa ati'u amri, patuhilah perintahku. Qalu, Bani Israel menjawab, lan nabroha alai akifin, kami akan terus ya, tidak akan meninggalkan untuk menyembah ijel,
hatta yarji ilaina Musa, hingga Musa kembali kepada kami. Jadi 40 hari ditinggal pergi Rasulnya, mereka menyembah patung anak sapi. Itulah Nabi Harun udah nggak kuat mencegah mereka itu, karena patung anak sapinya itu konon bisa bicara. Jadi menurut pengakuannya Musa As-Samiri, saya mengambil serpian jejak Jibril yang mengawal lorong laut yang terbuka itu. Tak ambil kemudian tak masukkan ke dalam patung. Nah, patungnya bisa bicara, berarti patung ini magic gitu. Ini bukan patung buatan, ini pasti Tuhan menjelma atau masuk ke dalam patung. Akhirnya mereka menyembah patung. Falam yattabi Haruna, mereka tidak mengikuti Harun, walam yuti'hu, dan tidak mematuhi Harun fitarki ibadatil ijli, untuk meninggalkan menyembah patung anak sapi. Ilathna asyara alfan, kecuali 12.000. Fimaru ya fil khobar, sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis. Padahal pada saat itu berapa jumlah mereka itu? Ada 2 jutaan. Yang tidak nyembah pedet, yang selamat itu hanya 12.000. Wa tahafata fi ibadati sairum, selebihnya itu sibuk menyembah patung anak sapi. Wahum aktsaru min alfin. Mereka itu lebih banyak lebih dari jumlahnya itu 2 alfin 20.000 20 ribuan. 2 juta, mohon maaf. Alfi kan 1 juta. Kalau alfin 2 juta. Wahum aktsaru min alfin. Jumlah mereka itu lebih dari 2 juta. Yang selamat cuma 12.000. Falamma raja'a Musa, ketika Musa kembali, wa wajadhum ala dzalika, dan menjumpai keadaan mereka seperti itu, alqa alwah. Nabi Musa marah, kemudian melemparkan loh papan yang itu ada Tauratnya, ada tulisan perintah-perintah Allah. Farufi amin jumlatnya, dan kemudian hilanglah dari loh itu sitatu aja, sebanyak 6 bagian. Wa baqiya juz'un wahidun, dan hanya tersisa 1 bagian. Jadi Nabi Musa turut membawa papan yang isinya adalah Taurat. Kemudian kaget setengah mati melihat kaumnya itu murtad, menyembah anak sapi. Saking marahnya itu refleks Nabi Musa itu melemparkan loh itu, sehingga pecah berkeping-keping, kecuali yang selamat hanya 1 keping. Itu wa baqiya juz'un wahidun wa huwa al-halalu wal haramu wa ma yahtajunya. 1 keping itu isinya adalah perkara hukum halal haram dan apa yang mereka butuhkan. Jadi untung masih tersisa Itu makanya kalau mereka konslet itu wajar. Jadi kitab sucinya itu sudah enggak utuh. Sudah pecah berkeping-keping karena Nabi Musa marah mendapati Bani Israel itu menyimpang. Wa ahraqa al-ajala, kemudian Nabi Musa membakar patung anak sapi itu. Wa dzara'ahu fil bahri, dan melemparkannya, membuangnya di laut. Tapi namanya Bani Israel fasyarabu syaraba yashrabu fasyarabu mimma'ihi hubban lil ijl. Mereka meminum air laut itu sebagai ekspresi cinta terhadap patung anak sapi. Jadi dibakar, dilemparkan ke laut, saking cintanya mereka kepada patung anak sapi itu, kemudian mereka meminum air lautnya. Wah, bahaya ini. Jadi orang yang sudah edan itu bahaya. Itu kalau minum air lautnya yang sudah tercemar oleh patung anak sapi, kan tambah meresap, masuk ke dalam pori-pori darah. Faldhaharat ala shifahim, setelah minum air laut itu, kemudian faldhaharat ala shifahim sufrah, mulut mereka itu berubah berwarna kuning. Wa warimat butunuhum, dan perut mereka itu gelembung, bisul. Fatabu, dan kemudian mereka minta ampun, tobat walam tuqbal taubatuhum, tapi tobatnya tidak diterima, duna ayyaqtalu anfusahum, sebelum mereka membunuh diri mereka sendiri.
Falidzalika qaulu ta'ala fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Tobatlah kalian kepada Tuhan kalian, maka bunuhlah diri kalian. Nah, ini tobatnya orang yang berdosa besar, yang musyrik, itu adalah bunuh diri. Faqamu bil khonajir, kemudian mereka berdiri membawa belati, wasuyuf dan pedang, ba'dhum ila ba'dhin, masing-masing demikian. Milladun tulu isyamsi, dari sejak terbitnya matahari ilartifa'i zuha sampai dengan matahari di atas puncaknya itu meninggi, matahari yang meninggi. Faqatala ba'dhum ba'dha, dan kemudian satu sama lain saling tikam. La yas'alu walidun an waladihi, bapak tidak tanya anaknya, wala waladun an walidi, dan anak tidak tanya bapaknya, wala akhun an akhi, saudara tidak tanya dengan saudaranya, wala ahadun an ahadin, dan satu sama lain saling tidak tanya. Pokoknya langsung tikam. Kullu man istaqbalu dzarabahu bisaif, siapa yang ada di hadapannya dia tikam dengan pedang. Wa dzarabahul akhar bimithli, demikian juga lainnya demikian. Lainnya juga melakukan hal yang sama. Hatta ajja Musa ilallahi sharikhan, sehingga Musa itu jerit, ya Rabbah, wahai Tuhan, qad faniyat banu Israel, punahlah Bani Israel. Allah kemudian farahimahullah, Allah merahmati mereka, wajada alaihim bifadlih, dan menganugerahkan fadilahnya, anugerahnya. Faqabila taubata membaqiyah, dan kemudian Allah terima tobat yang lainnya yang masih tersisa. Waja'ala man qutila fi syuhada, yang sudah terbunuh tadi statusnya adalah syahid. Alama ya'ti, nanti akan dijelaskan. Wal iyadu billah. Jadi ini yang terjadi di Bani Israel, mereka murtad, kemudian disuruh saling bunuh satu sama lain. Enggak pakai babi bu, pokoknya asal di hadapannya itu siapa, bunuh. Jadi kayak mereka sudah diliputi oleh halimun ya. Sehingga satu sama lain itu udah enggak peduli. Sudah gelap mata itu. Pokoknya ya saling bunuh gitu aja. Sampai kemudian Nabi Musa enggak tahan melihat umatnya itu bertumbang dan menjerit berdoa kepada Allah, ya wahai Allah, ini umatku, mereka punah kalau begini. Terus aku siapa? Aku siapa tanpa umat itu? Kira-kira Nabi kemudian tanpa umat, tanpa ada risalah yang disampaikan itu, terus apa gunanya? Itu kemudian Allah menurunkan rahmatnya, mereka diterima, yang tersisa itu tobatnya. Kemudian yang sudah terbunuh itu statusnya adalah sebagai syuhada. Ar-rabi'atu, bahasan yang keempat, ingkila lima khossol layaliya bidzikri dunal ayyam. Kenapa yang disebutkan itu malam bukan siang? Qila lahu, maka jawabannya li'annal lailah asbaqu minal yaumi, karena malam itu lebih dulu daripada siang. Faya qablahu fir rutbah, maka di dalam urutannya itu ya malam berarti lebih dulu ketimbang siang. Walidzalika waqa'a bihat tarikh, karena itu tanggal itu dimulai dari malam. Ini menurut kalender Komariah ya. Kalender Komariah itu perhitungan pergeseran tanggal itu sejak malam ya habis maghrib itu. Makanya ya dihitung 1 Ramadan itu sejak setelah maghrib. Jadi itu mulai kalender Komariah. Kalau Syamsiah kan sejak pukul berapa itu? Jadi 12.01 itu ya, dini hari ya. Jadi sudah pergantian tanggalnya itu dini hari. Falayali awwalu syuhur, maka malam itu adalah awal bulan, awal tanggal. Wal ayyam tabaun laha, sementara siang itu mengikutinya. Al-khamisah, bahasan yang ke-5, qala naqash fi hadhil ayat isyaratun ila silatis shaumi. Maka di ayat ini ada isyarat, ada petunjuk tentang shaum wisol ya, menyambung puasa. Wisol itu. Jadi puasa ngebleng ya. Puasa tanpa jeda, ngebleng. Li'annahu ta'ala lau dzakarul ayyam. Sebab jika Allah itu misalnya ya, seandainya Allah itu menuturkan siang, la amkana ayyu'taqada annahu kana yuftiru billail. Maka mungkin ya untuk diyakini, bisa jadi mungkin untuk diyakini atau patut diduga bahwa Musa akan iftar pada malam harinya. Falamma nasso 'alal layali, ketika yang dinaskan itu adalah malam,
iktadhat quwwatul kalam, maka kemungkinan terbesarnya adalah annahu alaihissalam, Musa alaihissalam, wasola arba'ina yauman bilayaliha. Nabi Musa itu wisol selama 40 malam. Jadi puasa selama 40 hari 40 malam. Puasa 40 malam. Qala Ibnu Atiyah, sami'tu abi yaqul, Ibnu Atiyah berkata, saya mendengar bapak saya bilang begini, sami'tu Syekh Az-Zahid Al-Imam Al-Wa'id. Aku mendengar seorang syekh zuhud, seorang imam ahli pitutur, Abul Fadl Al-Jauhari, namanya Abul Fadl Al-Jauhari, rahimahullah. Ya'idun nasa, memberikan mau'idhah kepada manusia fil khalwah billah, terkait dengan khalwat kepada Allah, menyepi menyendiri bersama Allah, wadunuwi dan mendekati minhu kepada Allah, fis sholati dengan salat, wa nahwi dan sejenisnya, wa anna dzalika yashghalu an kulli ta'amin wa syarabin. Khalwat itu bisa menyibukkan orang dari makan dan minum. Wa yaqulu, dan dia berkata, aina halu Musa fil qurbi minallah. Bagaimana dengan keadaan Musa ketika dia mendekati Allah? Wa wasala tsamanina minad dahri, dan dia wisol, nyambung selama tsamanina, selama 80 minad dahri, dari masa min qaulihi hina sara ilal khaldiri, ya, ketika dia itu mencari Nabi Khidir, lifatahu, ketika dia berucap kepada Yusha bin Nun, ya, yang merupakan fata atau pembantunya, fi ba'di yaumin atina ghada'ana. Jadi atina ghada'ana itu setelah 80 hari. Ini menurut Abu Fadil Al-Jauhari. Artinya apa ya? Musa itu puasa ngebleng, puasa nyambung, nggak putus itu. Nah, itu kultu. Nah, ini menurut mufasir, wa bihadza, dengan riwayat ini dan pandangan tersebut, istadalla ulama usufiyah alal wisol. Para ulama sufi berdalil dengan kebolehan puasa wisol, puasa nyambung ngebleng. Jadi nggak pakai buka, nggak pakai sahur, langsung 40 malam, 40 hari. Wa anna afdalahu arba'una yauman, dan yang utama adalah 40 hari. Nah, ini menurut pandangan sufi. Jadi pandangan sufi itu sanadnya konon dari Nabi Musa. Ada sanad puasa ngebleng, puasa wisol, nggak pakai jeda. Tapi nanti dibantah, ini fikih kok. Ini kan pendapat ahli sufi. Nah, ahli sufi itu kan kadang kan melampaui fikih, melampaui hukum. Makanya wasayatul kalamu fil wisol, nanti akan dibahas terkait dengan puasa nyambung fi ayisyami, terkait di dalam ayat-ayat puasa min hadis surah insyaallah taala, dari surat ini, yaitu mulai ayat 183 ya di surat Al-Baqarah. Wa ya'ti fil A'raf, dan nanti juga akan dibahas di surat Al-A'raf ziyadatu ahkamin, tambahan hukum lihadil ayat, terkait dengan ayat ini, inda qoulihi wa wa'adna Musa salatina lailatan. Wa ya'ti li qissatil ijl, nanti akan dibahas ketika membahas tentang kisahnya anak sapi, bayanun fi kaifiyati, bagaimana proses kejadiannya terkait dengan patung anak sapi itu, wa khawarihi, dan suaranya, patung yang bisa bersuaranya, hunaka di surat Al-A'raf, wa fi Toha, dan di surat Toha insyaallah taala. Jadi menurut satu qaul ini adalah qaulnya para ahli sufi ya. Ahli sufi itu ya boleh puasa wisol. Tapi menurut syariatnya Nabi Muhammad itu tidak membolehkan adanya puasa ngebleng atau puasa wisol. Dalilnya apa? Summa atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Artinya begitu malam ya harus buka. Itulah, ini sufi-sufi itu ada yang nyambung sanadnya bukan kepada syariatnya Nabi Muhammad, tapi syariatnya Nabi Musa. Menurut satu kaul, Musa itu 40 malam itu puasa. Jadi ketika mau menemui Allah dan menerima
firman-Nya, menerima Taurat, itu Nabi Musa itu puasa dulu 40 malam tanpa jeda sama sekali. Nah, ini ya apa namanya? Memang tradisi puasa ngebleng itu ya tradisi puasa untuk ilmu-ilmu kanuragan begitu kan, ilmu-ilmu hikmah. Mereka mati rogo, pokoknya biar sakti, biar kamu itu kemudian puasanya itu ngebleng. Nah, tapi itu ya bukan puasa standar, pokoknya standar syariatnya Nabi Muhammad puasa itu ya minas subhi ilal maghribi, ya min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Puasa ngebleng itu ya bid'ah. Itu perbuatan yang mengada-ada, karena contohnya Rasulullah. Puasa itu kan ibadah yang sifatnya mahdhah. Kalau mahdhah ya sudah ikuti saja. Rasulullah puasa dari subuh sampai maghrib, ya udah kita ikuti. Itu. Nah, tapi ada yang sufi ya, sufi ngambil sanadnya dari syariatnya Nabi Musa. Tapi itu bukan syariatnya Nabi Muhammad. Bukan syariatnya Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad ya syariat yang bisa diikuti semua orang. Standar jam orang tidak makan minum itu yang normalnya berapa, yang tidak menimbulkan mudarat bagi fisik manusia itu ya mungkin antara 13 sampai 17 jam. Itu yang normal. Karena itu di daerah-daerah kutub ya, daerah-daerah kutub itu ada yang ijtihad. Standar waktunya terus ikut mana? Mereka itu kadang dapatnya matahari itu cuma 2 jam. Jadi dapatnya waktu siang hanya 2 jam. Kayak Estonia misalnya, negeri di kutub utara. Itu kadang dapatnya itu ya cuma 2 jam, 3 jam. Kadang nggak dapat. Terus apakah mereka kemudian tidak buka puasa? Makanya kemudian Komisi Ulama Uni Eropa itu ya ijtihad. Karena semangatnya puasa adalah bukan menyiksa tubuh, bukan menimbulkan mudarat bagi fisik manusia, ya udah standarnya pakai standar Mekah. Karena Mekah itu pusat bumi. Jadi suratul ard atau pusat bumi itu adalah Mekah, ya sudah pakai standar waktu buka puasanya Mekah. Standar buka puasanya Mekah itu ya mungkin puasa itu sekitar 12-13 jam ya. 13, 14, 15 itu masih normal. Kalau Indonesia berapa? 13-an jam. 13-an jam. Kita ini di Katulistiwa ini paling nikmat lah. Punya musim panas, punya musim dingin, nggak ada musim gugur, nggak ada musim salju, pokoknya panas, dingin gitu aja tuh. Ya kadang kalau ada perubahan cuaca, musim kemarau tapi hujan, atau sebaliknya, itu biasa. Tapi ya kita relatif negara yang musimnya saja itu musim yang tengah-tengah ya, tengah-tengah. Waktu puasanya juga tengah-tengah. Sehingga kalau kita ini menjadi wasatiyah itu juga faktor geografis ya, faktor geografis. Orang-orang dengan daerah dengan 2 musim seperti Indonesia itu biasanya ya untuk ekstrim ya. Jadi ekstremis itu sulit ya. Karena memang tidak ada musim yang sifatnya ekstrim. Lah kalau di negara-negara Eropa, apalagi Eropa yang di bagian utara itu kan bisa ekstrim. Karena apa ya? Cuacanya juga ekstrim. Kalau dingin itu ya suhunya sampai minus. Indonesia pernah nggak suhu minus? Nggak pernah. Ya paling suhu itu apa namanya, kita kan rata-rata berapa itu? 30 ya, 30 kalau siang itu 34, 35, kadang 36. Ya paling kalau dingin itu 27 ya. 27 itu pun mungkin daerah puncak ya. Daerah puncak. 27, 29. Kita kalau pakai AC 25 aja itu kadang udah dingin kan? Udah dingin banget. Itulah orang dengan semesta atau alam yang moderat begini ini biasanya ya memang iklimnya itu iklim moderat, karena itu diajak untuk radikal juga susah. Sehingga meskipun ada orang yang berpikir radikal, tapi pasti nggak bisa mainstream, nggak bisa mainstream. Nah, ini ya karena itu ya apa namanya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi ummatan wasaton ini juga faktor cuaca itu punya pengaruh ya. Faktor geografi itu punya pengaruh. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Khaldun.
Nah ini mungkin kayak Bani Israel itu, dia itu ya hidup di alam yang ekstrim. Hidup di alam yang ekstrim. Cuacanya itu ya ekstrim. Kayak misalnya 40 tahun tinggal di gurun coba. Rasanya gurun itu seperti apa ini? Gurun itu, padang gurun selama 40 tahun. Kemudian syariatnya itu syariat yang relatif berat. Syariatnya berat. Orang kena najis itu harus digunting, harus dikelupas, harus dipotong. Dosa besar nggak ditunggu taubatnya, tapi langsung dieksekusi. Syariatnya Nabi Muhammad paling wasatiyah. Ya udah nggak ada lagi orang yang misalnya dosa yang besar seperti murtad ya, kasusnya Bani Israel itu disuruh bunuh itu. Pokoknya masih ditunggu tobatnya sebelum malam yugharghir, sebelum cekek-cekek itu. Sebelum sudah disamperin oleh malaikat Israel. Masih kemungkinan diterima tobatnya. Cuma ya apa namanya? Ya orang yang banyak ya atau yang mudah sekali menukar keyakinannya itu ya memang dikecam oleh Al-Qur'an. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasul haq wa ja'ahumul bayyinah. Gimana Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang kafir setelah mukmin, orang yang murtad itu. Cuma ya tetap secara syar'i kita ini ya sebelum malam yugharghir itu masih bisa taubat. Masih kemungkinan untuk apa namanya diterima tobatnya. Memang tradisi wasatiyah ini memang tradisi yang paling pas ya, paling pas untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena itu ya alhamdulillah kita dapat menjumpai risalah Nabi Muhammad. Kita meskipun generasi yang ke-15 ya, generasi abad ke-15 ini, tapi ya kita masih bisa sambung sanad, sanad yang bisa terjaga ya dari zaman ini sampai zaman-zaman yang lampau. Karena apa ya, tradisi ilmiah, tradisi intelektual. Tradisi ilmiah, tradisi intelektual itu ya apa namanya transfer pengetahuannya melalui salah satunya ya kita ini ngaji dari teks-teks klasik sehingga kita tahu kesinambungan sanad ya, sampai kepada Rasulullah. Coba kalau kita ini nggak ngaji begini, kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi dengan ngaji itu, ngaji yang punya referensi yang otentik itu ya kita lebih mudah ya, lebih mudah untuk mengembangkan keberagamaan yang semangatnya itu wasatiyah. Sehingga tidak jadi apa namanya bangsa ekstrim seperti Bani Israel, bahkan syariatnya juga syariat ekstrim. Allah Ta'ala. Demikian, ini nanti kita besok sambung ya, di bahasan yang ke-6 ya. Qaulu Ta'ala, tsumma takhaltumul ijla min ba'di. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada yang mau komentar, mau feedback, saya persilakan. Kalau enggak, ya kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Cukup? Baik, mari kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih.